Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini dalam anugerah dan kasih Tuhan kita bisa bertemu kembali walaupun secara online, tapi kita percaya kuasa kasih Tuhan bersama dengan kita. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama berdoa dan kita juga merenungkan firman serta memuji Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk bersama menyanyikan sebuah pujian Allah yang setia. Pujian ini bercerita bahwa Tuhan atau Yesus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menjadikan setiap kita serupa dengan gambarannya. Setiap kita itu adalah orang-orang yang berharga dan dikasihi olehnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita sudah hidup seperti yang dikehendakinya, menjadi alat yang dipakai olehnya? Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari kita pujikan kembali menjadi sebuah doa kita di hadapan Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah
agar indah bagimu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah doa kami melalui sebuah pujian yang kami hantar di hadirat-Mu ya Tuhan. Kerinduan terbesar kami yang telah mengalami kesetiaan Allah, kami yang telah diliputi dengan kebaikan Allah, kami yang telah merasakan pendampingan Allah, biarlah kami juga boleh membawa hidup kami lebih baik dan lebih benar dan menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Kami membawa kehidupan kami dalam segala apa yang kami hadapi, biarlah kami belajar membiarkan Engkau Allah yang turun tangan, yang campur tangan, dan membiarkan Engkau bekerja dengan leluasa dalam hidup kami. Sehingga di dalam menjalani hidup ini, kami tidak menjadi orang-orang yang mengecewakan Engkau Allah yang setia dan yang mengasihi kami. Kami juga tidak menjadi kekecewaan bagi sesama kami, tapi hidup kami boleh menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Bapa, Engkau berkati waktu ini Tuhan, tatkala kami bersama datang di hadirat-Mu, tatkala kami memuji Tuhan, ketika kami mendengarkan firman, bahkan ketika kami akan berdoa bersama. Biarlah Allah Roh Kudus yang hadir yang boleh menolong kami, Allah Roh Kudus yang bersama dengan kami, yang menuntun kami, Allah Roh Kudus yang bersama dengan kami, membantu kami tatkala kami berdoa kepada Bapa di surga. Bapa, kami sungguh menyerahkan waktu ini sepenuhnya di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan yang hari ini saya memberi tema yaitu buah kepahitan ya. Saya ambil dari kisah seorang yang bernama Absalom ya. Saya mau mengajak kita untuk melihat kebenaran firman dari 2 Samuel pasal 13. Memang cukup panjang, saya akan membaca beberapa ayat bagi kita dan biarlah setiap kita boleh menyimak. Mungkin kalau kita yang mengikut gerakan baca Alkitab, nantinya kita juga akan membaca bagian-bagian kebenaran firman ini ya. Satu bagian yang bercerita tentang salah seorang anak daripada Daud ya, yang bagaimana dia menjalani hidup. Seorang yang terkenal tampan tapi seorang yang memiliki pergumulan dalam kehidupan, karakternya yang membuahkan banyak kepahitan gitu ya. Nah saudara, saya membaca dari 2 Samuel 13 ayatnya. Saya akan mulai membaca dari ayatnya yang ke 20 ya sampai ayat yang ke-22 nantinya ya. Firman Tuhan katakan demikian. 20, bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya ya. Bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya. Kepada siapa? Kepada Tamar ya. Apakah Amnon kakakmu itu, kakak tiri ya, bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku diamlah saja. Bukankah ia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu. Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom kakaknya itu seorang diri. Ayat 21. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Dan Absalom tidak berkata-kata kepada Amnon baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Saudara, dari 3 ayat ini saja kalau kita menyimak, maka kita melihat ada sebuah problem besar yang sedang terjadi ya. Ada seorang kakak kandung daripada Tamar yang begitu seolah-olah tidak marah, tapi malah menenangkan adiknya yang baru saja diperkosa oleh kakak tirinya ya, yaitu Amnon ya. Jadi ketika Absalom menanyakan, bahkan Absalom sepertinya memberi sebuah keteduhan hati bagi adiknya. Ya, diam aja dah, nggak apa-apa gitu. Jadi ini sebuah peristiwa, saya feedback sedikit ya. Jadi sebuah peristiwa di mana Amnon itu jatuh cinta kepada Tamar karena cantik Tamar itu ya. Lalu dia kebetulan berteman dengan orang yang tidak bertanggung jawab, dan teman atau sahabatnya Amnon itu menganjurkan agar Amnon, kamu kalau mau adik iparmu, kamu pura-pura aja sakit, lalu kamu minta dia untuk merawat kamu. Wah, si Amnon pikir ini jalannya, karena dia sudah berusaha cari jalan, dia nggak ketemu tuh jalannya. Nah nanti saudara bisa baca dari ayat 1 ya. Nah dia nggak ketemu jalannya. Pada waktu sahabatnya ini memberi sebuah nasihat yang menurut dia baik, karena sesuai dengan keinginannya ya, yang menurut dia baik, tapi itu sebuah nasihat yang tidak baik ya dari seorang sahabat. Lalu apa yang terjadi? Dia melakukan itu ya, dan
papanya mengizinkan adiknya, yaitu Tamar, adik tirinya, untuk merawat kakaknya. Disitulah peristiwa itu terjadi. Dia memperkosa adiknya, bahkan yang sangat cilaka kalau saya boleh bilang. Setelah dia melakukan hal yang tidak benar itu, firman Tuhan mencatat, Alkitab mencatat bahwa rasa bencinya dia setelah dia memperkosa adiknya, rasa bencinya melebihi rasa cintanya. Sehingga dia mengusir adiknya. Dan adiknya keluar dengan pakaian yang berkabung, saudara. Nah, pada waktu itu kakaknya Absalom langsung mengerti ada hal yang tidak oke yang terjadi. Lalu dia mencoba untuk bertanya dari apa yang kita baca tadi pasal ayat 20 ya. Apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku diamlah. Dia menenangkan justru ya. Maka sekarang adikku diamlah. Bukankah dia kakakmu? Seolah-olah kalau itu dibahasakan bahasa kita sehari-hari, oh sudahlah enggak apa-apa, it's okay. Itu toh kakakmu, tidak masalah, seperti begitu ya. Jangan kamu pikir perkara itu. Tapi kalau kita melihat ayat 22, saudara, dikatakan Absalom tidak berkata-kata kepada Amnon. Sejak itu dia tidak mau berkata-kata kepada Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Artinya dia berhenti berbicara. Ya kalau kita tahu kadang saudara bersaudara tidak suka langsung tidak mau bicara satu dengan yang lain. Gak mau bertemu, gak mau bicara. Kadang bertemu itu tidak bisa terhindar ya. Tapi tidak bicara itu pilihan gitu ya. Dan dia memilih untuk tidak berbicara. Tapi dilanjutkan dengan perkataan bahwa Absalom membenci Amnon. Dia membenci, saudara. Nah saudara, kalau kita melihat kehidupan Absalom, dia adalah seorang yang dia punya karakter kepemimpinan sebenarnya. Ya kalau kita melihat kisahnya setelah bagian-bagian ini, saudara dan saya akan menemukan dalam beberapa pasal sesudah pasal 13 ini, Amnon itu punya jiwa kepemimpinan. Sayangnya di sebelah kiri kanan dia adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang memang tidak menyukai Daud. Papanya, orang-orang yang memang mau mengajak dia untuk bermusuhan dengan keluarganya sendiri, orang-orang yang memberi nasihat-nasihat yang tidak baik gitu ya. Nah dia menunggu 2 tahun saudara, setelah peristiwa itu 2 tahun dia menunggu. 2 tahun itu mungkin saja dia berharap papanya bisa memberikan sebuah kontribusi. Papanya paling tidak panggil lah Amnon itu, kamu jangan marah aja, mau dihukum, mau apa gitu ya. Karena dia merasa adiknya dinodai gitu ya. Sebagai seorang kakak yang mengasihi adiknya dan sebagai seorang kakak yang terluka, mungkin saja dia pengen papanya memberikan satu tindakan ya. Tidak jarang saya bertemu dengan anak-anak yang mereka punya kepahitan tanpa orang tuanya sadari. Kenapa? Mereka bilang pada waktu Koko bikin saya gini, pada waktu Cici bikin saya gini, papa saya itu diam aja bu, papa saya tidak menghukum mereka. Loh, jangan-jangan waktu papamu menegur saudaramu, papamu melakukannya tapi kamu tidak tahu. Intinya saya tidak melihat papa saya membela saya. Nah seperti begitulah yang dirasakan oleh Absalom. Dia merasa 2 tahun dia menunggu Daud, kira-kira berbuat apa? Adiknya, anaknya sendiri loh, menodai saudaranya sendiri, anak dan anak gitu ya. Kok papa kok kayaknya diem? Nah ini yang saya maksud dengan buah kepahitan saudara. Jadi Absalom menyimpan itu di hatinya. Dia karena menyimpan itu 2 tahun kemudian dia sengaja membuat sebuah acara, dia mengundang anak-anak raja, semua anak raja, anaknya Daud gitu ya maksudnya. Bahkan dia juga mengajak papanya tapi Daud tidak mau datang. Dan di situ dia bertekad untuk membunuh Absalom. Bahkan dia sudah memberitahu kepada orang-orang yang menjadi katakanlah pengawalnya dia atau orang-orang yang bersama dengan dia untuk kemudian membuat Absalom mabuk dan kemudian dibunuh saudara. Dan itu terjadi. Bahkan dikatakan anak-anak raja yang lain, anak-anak Daud yang lain mereka lari terbirit-birit. Yang celaka lagi pada waktu itu Daud diberitahu bahwa anakmu mati semua gitu loh, dibunuh sama Absalom. Tapi ternyata enggak, karena begitu enggak lama kelihatan mereka datang. Ternyata yang dimatiin adalah Amnon saudara. Terus orang lain ada yang bilang begini, ya itu sudah ketebak lah. Wong pada waktu Tamar adiknya diperkosa, apakah kamu sebagai seorang ayah tidak melihat kemarahan yang begitu luar biasa di mata Absalom? Artinya dia sudah punya tekad satu waktu Amnon harus mati di tangan saya. Jadi orang lain bisa melihat itu. Kok kamu Daud papanya nggak bisa melihat itu, saudara? Nah kepahitan itu dibawa terus ya, kemarahan itu dibawa terus dalam diri Absalom. Jadi dia bukan saja membunuh Amnon, tapi dia juga berencana untuk mengadakan permusuhan dengan ayahnya. Sehingga di dalam keterasingan pada waktu dia melarikan diri setelah membunuh saudaranya sendiri Amnon, dia juga berharap dia bisa kembali lagi.
Dia memakai kemudian orang-orang tertentu untuk membawa dia kembali lagi ke tempat di mana ayahnya ada. Dia kan berlari pergi ke rumah dari salah seorang orang tuanya gitu loh. Lalu apa yang terjadi? Waktu dia kembali, dia tidak diizinkan oleh Daud untuk bertemu dengan Daud. Daud tidak mau bertemu, saudara. Kenapa? Daud masih marah. Dia menyimpan lagi kepahitan. Papaku tidak sayang aku. Papaku tidak membela aku. Papaku marah aku. Gitu ya. Disimpan itu di dalam hatinya. Lalu apa yang terjadi? Setiap orang yang memasuki pintu gerbang untuk bertemu dengan ayahnya, dia menjadi orang yang menghalangi. Dia bilang, aduh masalahmu gak bakal didengar oleh raja. Raja lagi sibuk, aduh masalahmu itu masalah sepele. Raja gak akan peduli, sini kasih saya aja masalahmu. Saya akan menolong. Jadi seolah-olah dia memberitahu bahwa raja itu gak peduli. Masalah kamu itu masalah sepele untuk raja, tidak pantas kamu bawa dan raja tidak akan pusing dengan masalahmu. Ini percayakan aja kepada saya, Absalom, anaknya raja. Tapi sesungguhnya dia sedang melakukan sebuah niatan jahat untuk membawa orang-orang ini pro kepada dia. Lalu mulai tidak menyukai Daud. Dan itu terjadi, saudara. Sehingga pada pasal-pasal berikutnya dikatakan Daud melarikan diri. Kenapa? Karena anaknya sudah mulai membentuk sebuah pasukan, katakan, untuk menyerang papanya sendiri, saudara. Walaupun akhir kisah kita tahu bahwa Absalom tidak selamat hidupnya. Tapi dari apa yang terjadi, saya dan saudara bisa melihat ya bahwa kisah Absalom ini luar biasa. Ya kalau saya membaca bagian, saya cuma melihat betapa bahayanya buah kepahitan itu. Dan firman Tuhan katakan juga di dalam kitab Ibrani. Mari saya mengajak kita untuk bersama melihat kitab Ibrani ya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan katakan begini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kenapa? Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan ya, ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi Alkitab sendiri ada mencatat bahwa hati-hati ketika kita menjauhkan diri dari Tuhan, ketika kita menjauhkan diri daripada hidup dekat dengan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena kita tidak mampu menjaga diri kita dengan baik. Orang yang hidup menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, firman Tuhan katakan akan tumbuh akar pahit, dan akar pahit itu buahnya adalah kerusuhan. Akar pahit itu buahnya adalah kecemaran. Nah, Absalom itu akar pahit yang dia biarkan 2 tahun mengendap di diri dia. Dia hanya tidak mau ngomong dengan adiknya, dia menunggu papanya untuk berlaku sesuatu, lalu dia membalas kepada saudaranya, lalu dia menjadi orang yang melawan papanya, menjadi pemfitnah, menjadi pembunuh, menjadi pendendam. Wah, itu semua buah-buah kepahitan, bukan? Dan firman Tuhan telah mencatatkan hal itu. Ketika ada akar pahit, maka yang keluar itu adalah apa? Kerusuhan, kecemaran. Itu terjadi, saudara. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu bagaimana saya dan saudara menjalani hidupnya. Saya bukan orang yang suci, lalu ketika ada orang melakukan hal yang tanda kutip menyakitkan saya, tiba-tiba saya tersenyum, saya bilang, oh enggak masalah. Ya enggak lah, pasti itu ada singgap di pikiran saya. Tapi tergantung pilihannya. Apakah saya mau tanam itu di pikiran saya mau biarkan dia berakar di hati saya, atau cukup dia singgah, lalu saya bawa pergi melalui saya berdoa kepada Tuhan. Saudara, yang kita harus lihat, kalau Absalom dipuji karena cantik, wah, cowok dibilang cantik, saudara, cantik, tampan, memang dibilang. Taunya salah satu anak Daud yang dipuji itu ya Absalom, ya. Tapi sayang karakternya tidak pantas untuk diikuti, ya. Terlalu banyak hal yang jahat yang dia lakukan dalam perjalanan hidup yang dicatatkan oleh Alkitab. Hanya karena apa? Karena menyimpan yang namanya kemarahan. Akhirnya berbuah hal-hal yang jahat sekali, gitu ya. Nah, kita hidup ini kan tidak bisa kita bilang saya diapain juga saya oke aja. Saya kan sudah ikut Tuhan, saya mah rohani, nggak bisa lah. Ya, terkadang itu menjadi sebuah sesuatu yang mengganggu kita.
Nah, tapi tergantung kita memilihnya. Kita memilih untuk simpan, membiarkan dia berakar, atau kita justru sebelum dia berakar, kita datang kepada Tuhan dan kita bilang, Tuhan, saya belajar mau mengampuni, saya belajar mau melepaskan kemarahan saya belajar untuk coba membawa di hadapan Tuhan, membiarkan Tuhan membantu saya menyelesaikan. Nah, itu tidak mudah, tapi itu hal yang saya dan saudara harus lakukan. Kenapa saya dan saudara harus lakukan? Ibrani katakan tadi itu, saudara. Kita harus hidup berusaha. Itu sebuah effort, sebuah usaha yang saya dan saudara harus benar-benar kerjakan. Artinya mengikuti Tuhan iya, percaya Tuhan iya, terima Tuhan sebagai juru selamat oke. Kita adalah murid Tuhan iya. Tapi kan pernak-pernik hidup kita ini harus selaras dengan iman kita. Berusaha, selalu ada usaha untuk lebih baik, untuk lebih benar. Ya, lebih benar ya. Dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan. Kekudusan itu berarti jauh dari kemarahan, dendam, kebencian, ya dong. Kekudusan itu bukan berarti karena warna putih aja, enggak. Putih melambangkan kekudusan. Tapi kekudusan itu sendiri adalah bagian di mana kita belajar melepaskan banyak hal dalam hidup kita. Kebiasaan buruk, nafsu, segala macam, keinginan, ya termasuk yang namanya kemarahan. Ya, kebencian. Ya. Itu kita harus belajar lepaskan. Lalu dikatakan apa? Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Artinya kalau orang itu dia memilih hidup dalam kumbangan dosa, omong kosong, dia bisa mengatakan bahwa dia pasti adalah anak Allah. Enggak, oke, dia bisa mengatakan tapi dia tidak benar adalah anak Allah. Karena anak Allah pasti belajar untuk berusaha mengejar yang namanya apa? Kekudusan, hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, dan hidup yang jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Artinya ketika saya dan saudara berada di dalam kasih karunia Allah, kebaikan Allah, anugerah Allah, kemurahan Allah, maka seharusnya tidak ada akar pahit yang tumbuh dalam hidup kita. Tapi yang ada adalah apa? Damai sejahtera. Yang ada adalah apa? Sukacita. Kenapa? Allah saya dan saudara adalah Allah yang setia, Allah yang mengasihi, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Lagu yang kita nyanyikan tadi kan berkata begitu. Dia yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Dia bersama dengan kita. Dia yang tidak pernah membiarkan, bahkan tidak pernah membiarkan saya dan saudara kalau kita mati kita dikubur. Tidak ada. Dia tidak akan, sebelum kita dikubur sendirian itu fisik kita, roh kita telah bersama dengan dia. Artinya dia Allah yang menemani kita selamanya dalam kekekalan bahkan. Kesetiaan Allah harusnya menjadi sebuah dongkrak bagi saya dan saudara. Menjadi sebuah motivasi bagi saya dan saudara. Untuk belajar melepaskan kemarahan. Marah terhadap siapa? Banyak. Karena kita egois, saudara. Manusia yang berdosa ini egois. Manusia yang berdosa ini angkuh. Sehingga bisa banyak kemarahan dalam hati kita. Merasa diperlakukan tidak adil, merasa diremehkan, merasa disepelekan, merasa diasingkan. Apa aja bisa membuat kemarahan itu ada. Tapi mari kita belajar. Ketika ada hal-hal itu, kita jangan menjadikan itu menjadi bagian yang kemudian berakar. Tapi kita belajar melepaskan kepada Tuhan. Minta Tuhan menolong kita, minta Tuhan membantu kita. Ada orang yang bilang begini, Bu Heni, bagaimana caranya supaya saya bisa melupakan orang itu yang begitu kasar, yang berkata-kata tidak baik. Saya bilang jangan. Kalau melupakan saya mah kagak mau. Loh kok gitu Bu Heni? Ya melupakan itu berarti kita ada something wrong di otak kita. Habis dia marah bikin gini terus kita bisa melupakan. Ya enggak lah, gak bisa melupakan. Tapi belajar untuk membawa kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang melakukan bagiannya. Bagian kita minta Tuhan proses terus hati kita. Ya jangan doa Tuhan biar dia sedikit kesenggol, biar dia sedikit tersandung, biar begini. Enggak, itu bukan doa seorang yang percaya kepada Tuhan. Tapi cukup berserah kepada Tuhan, meminta Tuhan memproses hati kita supaya bisa melepaskan itu semua, kemarahan-kemarahan. Dan belajar hidup dalam kemerdekaan bersama Kristus. Sehingga damai sejahtera daripada Allah bersama dan menyertai kita. Oke, Tuhan memberkati kita. Kita akan bersama menyanyikan satu pujian lagi dan kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus setia. Mari, jadi
Jadikan ini menjadi doa kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Saudara, apakah saudara dan saya sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia? Bila iya, tatkala kita menyalgukan pujian ini, mari saudara juga mengangkat hati saudara, membawa segala pergumulan, kemarahan-kemarahan itu di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan itu setia. Dan saya saudara dan saudara bukan orang yang sempurna. Berulang kali kita mengecewakan hati Tuhan. Berulang kali kita menyakiti hati Tuhan. Berulang kali kita membuat Tuhan marah. Tapi pernahkah saudara merasa bahwa Allah atau Tuhan itu membuang saudara? Tidak pernah. Dia tidak pernah membuang kita. Justru di dalam segala kekecewaannya, kemarahannya kepada kita, Dia Allah yang tetap merangkul dan mengasihi kita. Dia Allah yang setia. Mari kita pujikan sekali lagi pujian ini. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Mari kita berdoa bersama di hadapan Tuhan. Ambil waktu secara pribadi di hadapan Tuhan. Bawalah setiap kemarahan itu di hadapan Tuhan. Bawalah setiap kekecewaan itu di hadapan Tuhan. Bawalah setiap perasaan yang putus asa itu kepada Tuhan. Dan biarlah saudara membiarkan Allah Roh Kudus menolong saudara untuk dapat boleh menemukan damai sejahtera. Sehingga segala kemarahan itu tidak menjadi sebuah gangguan yang nantinya menjadi kronis dan berakibat sesuatu yang berbahaya dalam hidup kita. Bapa di surga, pada saat ini setiap hati sedang berdoa kepadamu, membawa segala kemarahan, kebencian, ketidaksukaan terhadap sesama, terhadap situasi, terhadap kondisi, bahkan terhadap kehidupan ini. Biarlah Tuhan yang memberikan kelegaan, Tuhan yang boleh menolong, sehingga bisa merasakan damai sejahtera daripadamu ya Tuhan. Biarlah setiap hati yang sedang hancur, yang tidak berdaya, karena mungkin kemarahan itu telah berakar di hati mereka. Mari Tuhan, pada saat ini, Engkau tolong bantu dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Cabut setiap akar itu. Sehingga itu tidak makin dalam tertanam dan berbuahkan hal-hal yang jahat ya Tuhan. Kami mau menjadi anak Tuhan yang ketika kami bersama mengikuti Tuhan, meyakini kesetiaan kebaikan Tuhan. Kami percaya ketika kami berada dalam sebuah kondisi yang sangat tidak nyaman,
Ketika ada orang lain yang mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang hidup kami. Ketika ada orang lain yang memfitnah atau menjelek-jelekan kami. Ketika ada orang lain yang melakukan ketidakadilan dalam hidup kami. Ketika ada orang lain yang berkata-kata kasar dan meremehkan kami. Kami percaya Engkau Allah sesungguhnya Allah yang menggendong kami. Allah yang kemudian tidak pernah membiarkan kami terluka. Allah yang tidak pernah membiarkan kami hancur dalam luka kami. Mungkin kadang Engkau mengizinkan ada luka itu. Tapi sesungguhnya tangan kasih-Mu lah yang membalut. Tangan kasih-Mu lah yang menolong kami untuk sembuh dari luka itu. Untuk menjadi orang-orang yang kembali mengalami pembaruan ya Tuhan. Namun terkadang pilihan di pikiran dan hati kami menghantar kami kepada ranah yang sangat berbahaya. Karena kami memilih untuk terus berdiam dalam kemarahan. Kami memilih terus membiarkan akar pahit itu tenggelam dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, kalau ada yang sedemikian maka ampunilah Tuhan. Dan biarlah hari ini menjadi sebuah komitmen kami di hadapan Tuhan. Tatkala kembali ketika dalam menjalani hidup Tuhan mengizinkan hal-hal itu terjadi. Kami belajar berserah, kami belajar percaya. Kami belajar membawa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa sembahyang kami. Sebentar lagi kami akan masuk dalam syafaat. Mari Tuhan juga menolong kami. Ketika kami bersyafaat, kami menghantar hati kami sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga doa-doa yang kami naikkan menjadi doa-doa yang diperkenankan oleh-Mu Bapa. Menjadi doa-doa yang diindahkan oleh-Mu Bapa. Karena dihantar dengan sebuah hati yang percaya sungguh-sungguh kepadamu. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Biarlah setiap kami mengalami kemerdekaan bersama dengan Tuhan di dalam persekutuan orang-orang percaya. Biarlah kami selalu mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan tatkala kami menghidupi kehidupan iman kami. Biarlah kami tidak fokus kepada apa yang manusia pikirkan, tapi belajar fokus kepada apa yang Tuhan maui. Terima kasih Tuhan. Ini doa sembahyang kami. Kami menyerahkan waktu syafaat ini dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani hari. Tuhan Yesus memberkati. Saudara silakan mengikuti doa-doa yang akan ditayangkan buat kita sekalian. Tuhan memberkati.